Selamat malam, Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada malam hari ini kami akan membahas materi kami mengenai pseudoprime, bilangan Carmichael, dan teorema Euler. Sebelum daripada itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Margarita Lenama dan teman saya Titia Melevo. Saya Melandima. Sartika Nenatek. Saya Maria Silviana. Baik, sekian perkenalan dari kami. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita pada materi yang pertama. Di sini saya akan membahas mengenai pseudoprime. Jadi, pseudoprime atau bisa juga kita katakan sebagai bilangan prima semu, itu didefinisikan sebagai bilangan komposit n. Dikatakan prima semu jika B pangkat N itu kongruen dengan B modulo N, atau bisa kita misalkan B itu sebagai sebuah bilangan, misalnya 2, maka akan menjadi 2 pangkat N kongruen 2 modulo N. Dan perlu kita ketahui bahwa pseudoprime ini muncul karena awalnya orang-orang berasumsi semua bilangan N yang memenuhi B pangkat N kongruen B modulo N, maka N adalah bilangan prima. Ternyata anggapan tersebut salah, karena ada beberapa N yang merupakan bilangan komposit juga memenuhi ini sehingga disebut sebagai pseudoprime atau bilangan prima semu. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat pada layar yang tertera bahwa tunjukkan bahwa 63 itu bukan bilangan prima. Maka untuk menyelesaikannya kita misalkan 2 pangkat 63 itu sama dengan 2 pangkat 60 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6 dikalikan 10 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 64 pangkat 10 kali 2 pangkat 3 kongruen 2 pangkat 3 kongruen 8 tidak kongruen dengan 2 modulo 63. Nah, untuk lemma dari pseudoprime ini jika D membagi N, maka 2 pangkat D kurang 1 itu membagi 2 pangkat N kurang 1 untuk setiap Dn itu bilangan bulat positif. Maka untuk membuktikannya, D membagi N ini berarti terdapat T bilangan bulat positif sedemikian sehingga N itu sama dengan Km. Selanjutnya, dari hasil identifikasi kita seperti pada layar kita, maka bisa kita tuliskan atau kita peroleh 2 pangkat N dikurangi 1 itu sama dengan 2 pangkat TD dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat D kurang 1 dikali 2 pangkat T kurang 1 kali D tambah 2 pangkat T kurang 2 kali M sampai dengan 1 sehingga lemma ini terbukti. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kepada teman yang bertugas. Baik, kita masuk kepada teorema yang pertama, di mana ada bilangan prima semua basis 2 yang tak terhingga. Nah, untuk pembuktiannya, jika N adalah bilangan prima semua ganjil basis 2, maka N sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Juga bilangan prima semua ganjil basis 2. Nah, karena kita punya setidaknya satu bilangan prima semua ganjil basis 2, yaitu N0 sama dengan 341, maka kita akan mampu membangun banyak bilangan prima semua ganjil basis 2 dengan menggunakan N0 sama dengan 341 dan NK plus 1 sama dengan 2 pangkat NK dikurangi 1 untuk K sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya. Bilangan bulat semuanya berbeda karena N0 lebih kecil N1, lebih kecil N2, lebih kecil titik-titik, lebih kecil NK, lebih kecil NK plus 1, lebih kecil titik-titik. Nah, kita misalkan N ada bilangan prima semua ganjil basis 2, maka N adalah komposit. Dan 2 pangkat N dikurangi 1 itu sama dengan 1 modulo N. Nah, karena N adalah komposit, kita punya N sama dengan DT, dengan D lebih besar 1, lebih kecil N, dan T lebih besar 1, lebih kecil N. Nah, kita akan tunjukkan bahwa M sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 adalah bilangan prima semu. Nah, kita akan tunjukkan M
sama dengan 2 pangkat N kurang 1 komposit, dan M sama dengan 2 pangkat M kurang 1 itu kongruen dengan 1 menurut M. Nah, kita gunakan lema yang di atas tadi untuk menunjukkan bahwa M sama dengan 2 pangkat N kurang 1 itu komposit. Nah, karena 2 pangkat N kongruen dengan 2 modulo N, maka ada satu bilangan K dengan 2 pangkat N kurang 2 itu sama dengan Kn. Nah, karena 2 pangkat M kurang 1 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 2, sama dengan 2 pangkat Kn, berdasarkan lema di atas bahwa M sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1 itu habis membagi 2 pangkat Kn dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat M kurang 1 dikurangi 1. Nah, karena 2 pangkat M kurang 1 dikurangi 1 itu kongruen dengan 0 modulo M, maka 2 pangkat M kurang 1 kongruen dengan 1 modulo M. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa M adalah bilangan prima semu basis 2. Nah, kita masuk ke bilangan Carmichael. Bilangan bulat komposit N adalah bilangan Carmichael jika A pangkat N kurang 1 kongruen dengan 1 modulo N. Untuk setiap bilangan bulat A relatif prima terhadap N. Nah, untuk contoh Carmichael di bawah 100.000, yaitu 561, 1.100 dengan 70.361. Nah, kita masuk ke contohnya, di mana terdapat bilangan bulat 561 sama dengan 3 dikali 11 dikali 17 adalah bilangan Carmichael. Nah, untuk pembuktiannya, jika B 561 sama dengan 1, maka B,3 sama dengan B,11 sama dengan B,17 sama dengan 1. Nah, dari teorema Fermat, kita punya B kuadrat itu kongruen dengan 1 menurut 3. Lalu B pangkat 10 itu kongruen dengan 1 menurut 11. Dan B pangkat 16 kongruen dengan 1 menurut 17. Nah, karena itu B pangkat 560 sama dengan B pangkat 2 dipangkatkan 280 kongruen dengan 1 menurut 3. Lalu B pangkat 560 sama dengan B pangkat 10 dipangkatkan 56 kongruen dengan 1 menurut 11, dan B pangkat 560 sama dengan B pangkat 16 dipangkatkan 35 kongruen dengan 1 menurut 17. Nah, sehingga terbukti bahwa B pangkat 560 itu kongruen dengan 1 menurut 561 untuk semua B dengan Bn sama dengan 1. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan teorema 1 dari bilangan Carmichael. Jika N sama dengan Q1, Q2 sampai dengan Qk, di mana Qj-nya itu bilangan prima yang berbeda yang memenuhi Qj kurang 1 membagi N kurang 1 untuk semua J, dan K-nya itu lebih besar 2, maka N adalah bilangan Carmichael. Untuk pembuktiannya, kita misalkan B adalah bilangan bulat positif dengan B, N itu sama dengan 1, maka B, Qj sama dengan 1 untuk J-nya itu 1 sampai dengan K. Nah, berdasarkan teorema Fermat, kita bisa tulis B dipangkatkan Qj kurang 1 itu kongruen dengan 1 modulo Qj. Karena Qj kurang 1 itu membagi N kurang 1 untuk setiap J sama dengan 1 sampai dengan K, ada bilangan bulat Tj dengan Tj dikali dengan Qj kurang 1 tidak boleh sama dengan N kurang 1. Nah, karena B dipangkatkan N kurang 1 sama dengan B dipangkatkan Qj kurang 1 dikali Tj itu kongruen dengan 1 modulo Qj, maka B dipangkatkan Bn kongruen dengan 1 modulo Qj, sehingga kita bisa simpulkan bahwa N adalah bilangan Carmichael. Untuk contohnya, kita tunjukkan bahwa 6.601 sama dengan 7 dikali 23 kali 41 itu adalah bilangan Carmichael. Karena 7
23 dan 41 itu adalah bilangan prima, maka 6 sama dengan 7 kurang 1 itu membagi 6.600. 22 sama dengan 23 kurang 1 itu membagi 6.600, dan 40 sama dengan 41 kurang 1 itu membagi 6.600. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa 6.600 sama dengan 7 dikali 23 kali 41 itu adalah bilangan karmikal. Kita akan masuk ke dalam teorema Euler. Untuk definisi yang pertama, dimisalkan N bilangan bulat positif, fungsi P Euler dengan notasi Pn didefinisikan sebagai jumlah bilangan bulat positif yang tidak lebih dari N yang relatif prima ke N. Contohnya itu adalah P12 itu sama dengan 4. Nah, dari 12 bilangan 1 sampai dengan 12 terdapat 8 bilangan yang memiliki 4 faktor dengan 12, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, dan 12. Jadi, terdapat 4 bilangan yang relatif prima dengan 12, yaitu 1, 3, 7, dan 11. Untuk definisi kedua, saya berikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi yang kedua dari teorema Euler. Sistem residu tereduksi modulo N adalah himpunan dari bilangan bulat Pn sedemikian sehingga masing-masing elemen dari himpunan relatif prima ke N dan tidak ada dua elemen dari himpunan yang mempunyai sisa yang sama. Contohnya, himpunan 1, 3, 5, 7 adalah sistem residu tereduksi modulo 8. Suatu himpunan min 3, min 1, 1, dan juga 3 disebut himpunan. Berikutnya, teorema tentang sistem residu tereduksi. Teorema yang pertama, jika R1, R2, sampai Rpn adalah sistem residu tereduksi modulo N, dan jika A adalah suatu bilangan bulat positif dengan FPB-nya A dan N sama dengan 1, maka himpunan AR1, AR2, sampai ARPN juga sistem residu tereduksi modulo N. Pembuktiannya untuk menunjukkan setiap bilangan bulat ARJ relatif prima ke N, kita asumsikan bahwa ARJ dan N lebih besar 1, maka ada suatu pembagi prima P dari ARJ dan N. Oleh karena itu, P membagi A atau P membagi C. Dengan demikian, kita mempunyai P membagi A dan P membagi N, atau P membagi RJ dan P membagi N. Akan tetapi, kita tidak dapat mempunyai keduanya. P membagi RJ dan P membagi N karena RJ adalah anggota sistem residu tereduksi modulo N, dan P membagi A atau P membagi N karena A dan N sama dengan 1. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ARJ dan N relatif prima untuk J sama dengan 1, 2, sampai Pn. Untuk menjelaskan bahwa tidak ada dua ARJ kongruen modulo N, kita asumsikan bahwa ARJ kongruen ARK modulo N, di mana J dan K bilangan bulat positif berbeda dengan J lebih besar sama dengan 1 lebih kecil Pn, dan K lebih besar sama dengan 1 lebih kecil sama dengan Pn, karena A dan N sama dengan 1. Contohnya, himpunan 1, 3, 5, dan 7 adalah sistem residu tereduksi modulo 8. Karena 3 dan 8 sama dengan 1, dari teorema 1.1 himpunan 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 5 sama dengan 15, dan juga 3 kali 7 sama dengan 21. Itu juga suatu sistem residu tereduksi modulo 8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan teorema 2 dari teorema Euler. Jika M merupakan bilangan bulat positif dan A itu merupakan bilangan bulat dengan FPB A, M itu sama dengan 1, maka A pangkat P M itu kongruen dengan 1 modulo M. Untuk contohnya, ini terdapat dua himpunan 1, 3, 5, 7 dan 3 kali 1, 3 kali 3, 3 kali 5, 3 kali 7. Itu kita tahu bahwa merupakan sistem residu tereduksi modulo 8. Maka kedua himpunan tersebut itu mempunyai paling sedikit residu positif
modulo 8 yang sama. Oleh karena itu, untuk 3 kali 1 dikali 3 kali 3 dikali 3 kali 5 dikali dengan 3 kali 7 itu kongruen dengan 1 dikali 3 dikali 5 dikali 7 modulo 8. Dan untuk 3 pangkat 4 dikali 1 dikali 3 dikali 5 dikali 7 itu sama dengan 3 pi 4, di mana 3 pi 4 itu kongruen dengan 1 kali 3 kali 5 kali 7 modulo 8. Karena 1 kali 3 kali 5 kali 7 kali 8 itu sama dengan 1, maka kita dapat menyimpulkan bahwa 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat pi dari 8 itu kongruen dengan 1 modulo 8. Sekarang kita menggunakan ilustrasi contoh di atas ini untuk membuktikan teorema Euler. Untuk pembuktiannya, kita misalkan R1, R2 sampai dengan RPM itu menunjukkan sistem residu tereduksi yang dibuat dari bilangan bulat positif tidak lebih dari M yang relatif prima ke M. Dengan menggunakan teorema 1.1, maka FPB AM itu AM sama dengan 1, himpunan R1, R2 sampai dengan RPM juga merupakan suatu sistem residu tereduksi modulo M. Oleh karena itu, paling tidak residu positif dari AR1, AR2 sampai dengan ARCM harus bilangan bulat R1, R2 sampai dengan RPM dalam beberapa urutan. Maka hasilnya, jika kita mengalihkan semua suku bersamaan pada masing-masing sistem residu tereduksi, kita memperoleh AR1, AR2 sampai dengan ARPM itu kongruen dengan R1, R2 sampai dengan RPM modulo M. Dengan demikian, A pangkat PM R1, R2 sampai dengan RPM itu kongruen dengan R1, R2 sampai dengan RPM modulo M. Karena R1, R2 sampai dengan RPM, M itu sama dengan 1, kita dapat menggunakan teorema Euler untuk menemukan inverse modulo M. Jika A dan M relatif prima, kita mendapatkan A dikali A pangkat PM kurang 1, itu sama dengan A pangkat PM, di mana A PM itu kongruen dengan 1 modulo M. Oleh karena itu, A pangkat PM kurang 1 itu merupakan inverse dari A modulo M. Untuk contoh, kita mengetahui bahwa A pangkat P9 kurang 1 itu sama dengan 2 pangkat 6 kurang 1. Itu sama dengan 2 pangkat 5, di mana 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Di mana 32 itu kongruen dengan 5 modulo 9. Di mana 5 modulo 9 itu merupakan inverse dari 2 modulo 9. Kita dapat menyelesaikan kongruensi linear menggunakan pengamatan. Untuk menyelesaikan AX kongruen B modulo M, di mana FPB AM itu sama dengan 1, kita mengalihkan kedua sisi yang kongruen dengan A pangkat PM kurang 1 kali B modulo M, di mana A pangkat PM kurang 1 dikali AX itu kongruen dengan A pangkat PM kurang 1 dikali B modulo M. Oleh karena itu, solusi dari bilangan bulat X sedemikian sehingga X kongruen dengan A pangkat PM kurang 1 dikali B modulo M. Untuk contohnya, itu solusi dari 3X kongruen 7 modulo 10 ditunjukkan dengan 3 pangkat Pi 10 kurang 1 dikali 7 itu kongruen dengan 3 pangkat 3 dikali 7. Di mana 3 pangkat 3 dikali 7 itu kongruen dengan 9 modulo 10 karena Pi 10 kongruen dengan 4.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan. Sekian dan terima kasih.